Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan zaman. Kalau kita kalau seseorang memiliki amalan berangsa, ayah dan bunda yang ada di sini kita perlu jaga. Kita tahu ini, tetapi mau barang Tuhan itu ada dan ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wonder Konsultan Pendidikan Bina Mandiri Insani, mahasiswa aktif pasca sarjana profesi psikologi klinis di Universitas YAI. Inilah doa dari kita. Kita sambut dengan aplaus bersama-sama. Inilah Bapak Syahid. Kelas 1 nggak ada. Ada yang umurnya 6 tahun pas tanggal 1 Juli. Ada yang umurnya 6 tahun tapi lewat dari tanggal 1 Juli, misalkan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 atau Agustus. Ada nggak? Nggak ada. Karena syarat masuk SD yang pertama adalah umur minimal 6 tahun tanggal 1 Juli. Jadi kalau kurang dari 6 tahun, maka data awalnya sebenarnya sudah tidak direkomendasikan untuk lanjut masuk SD. Itu contoh data awal. Terus misalkan anaknya sudah bisa baca atau belum, itu data awal. Buat apa? Nanti gurunya tahu, oh ternyata saya punya murid misalkan 40, yang 3 benar-benar nggak bisa baca, belum bisa baca tulis, maka yang 3 tadi akan difasilitasi untuk belajar baca tulis, nggak ditinggal. Gitu Bapak Ibu. Kalau nggak ada data awal, maka guru akan pokoknya saya ngajar seperti ini kurikulumnya, yang nggak bisa baca nggak bisa tulis ditinggal saja. Tapi karena data awal, akhirnya guru tahu peta kelasnya, oh murid saya ada 3 yang belum bisa baca tulis, jadi saya intensif untuk ngajarin dia baca tulis, nggak ditinggal. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, data awal ini bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari mengobservasi langsung anaknya, melihat kondisi anaknya secara langsung. Ketemu anaknya, tanya jawab dengan anaknya, diskusi dengan anaknya, ngomongnya nyambung gak? Bahasanya bagus tidak? Kata-katanya jelas tidak? Nah itu data awal. Itu ya. Tingginya bagaimana badannya? Besar badannya bagaimana? Gerakannya lincah atau tidak? Itu data awal. Setelah kita punya data awal, baru kita masuk ke analisa potensi kekuatan dan kelemahan dari data awal ini. Wah, anak saya punya kekuatan hafalan. Wah, anak saya punya kekuatannya lincah, pandai meniru gerakan. Wah, anak saya kekuatannya kreatif. Wah, anak saya kekuatannya bahasa. Kan beda-beda Bapak Ibu. Betul nggak? Kesalahan yang pertama yang sering kita lakukan adalah kita memaksa anak kita harus semuanya hebat, harus semuanya ahli. Kita tanya guru di Bina Mustama, misalkan ada guru bahasa Arab atau bahasa Inggris misalkan, apakah dia ahli matematika? Belum tentu. Gitu. Profesor saja yang sudah profesor, apakah dia ahli semua bidang? Tidak.
Tapi pendidikan di Indonesia untuk dasar sampai SMA, anak-anak dipaksa harus bisa semuanya, harus bagus semuanya. Jadi nggak adil sebenarnya. Nah, ketika kita tahu data kekuatan dan kelemahannya, kita bisa memaksimalkan, oh kekuatan anak saya di sini, fokus ke sini. Kelemahannya bagaimana? Kita manage agar kelemahan ini kalau bisa meningkat, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, yang penting kelemahan dia tidak mengganggu kekuatan dia. Gitu. Jadi setelah kita tahu analisa potensi kekuatan dan kelemahannya, kita membuat rancangan pendekatan pola asuh dan pendidikannya. Apa yang harus saya bentuk pertama? Bagaimana cara ngomong dengan dia? Kapan jam belajar dia? Bagaimana makanan dia? Itu kita harus tahu. Gitu, bukan ikut-ikutan orang lain. Setelah kita buat rancangan pendekatan, baru kita masuk ke pola asuh dan pendidikan. Rancangan ini kita gunakan untuk dasar pola asuh dan pendidikan. Makanya, kenapa di Bina Mujtama ada beberapa anak yang dianjurkan ikut terapi? Karena ternyata data awalnya ada beberapa hambatan. Setelah dianalisa, kelemahannya dia itu berpotensi mengganggu kekuatan dia. Maka dibuatkanlah rancangan pendidikan dan dilakukan prosesnya. Ada beberapa anak yang harus terapi. Seperti itu. Ya, jadi ini skema pola asuh. Maka ketika hasil tesnya kurang disarankan pun, ketika Bina Mujtama mempertimbangkan, kurang disarankannya kenapa? Oh karena ini, kami bisa, kami punya fasilitas, diterima. Tapi kalau Bina Mujtama mempertimbangkan, dia butuh A, saya nggak punya A, saya nggak bisa memfasilitasi A, maka disarankan cari sekolah lain. Gitu. Jadi bahasanya bukan ditolak, tapi anak bapak ini nggak cocok di Bina Mujtama, atau Bina Mujtama tidak punya fasilitas untuk mengembangkan potensi anak Anda, maka disarankan untuk cari sekolah yang punya potensi untuk mengembangkan potensi anak Anda. Gitu Bu. Jadi psikotes itu atau observasi potensi itu bukan untuk diterima atau tidak, lulus atau tidak. Bahkan di perusahaan pun sama. Di perusahaan juga sama. Kalau Bapak Ibu pernah ikut psikotes di perusahaan, terus Bapak ngomong gini, saya nggak diterima kerja di situ karena psikotesnya gagal. Bukan gagal. Potensi Anda tidak cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan. Gitu. Jadi nggak ada gagal di psikotes. Yang ada cocok dan tidak cocok. Terfasilitasi atau tidak terfasilitasi. Ini dasarnya. Lalu ini data pertama. Alasan pertama kenapa diadakan observasi potensi kesiapan belajar ketika anak-anak masuk di TK, SD, SMP, SMA. Alasan keduanya adalah Bapak Ibu sekalian, saya praktek dari tahun 2007 sampai sekitar 2014 itu masih kami jarang menemukan anak berkebutuhan khusus. Tapi 2014 ke sini itu hampir semua sekolah klien saya ada anak berkebutuhan khusus, yang terlihat secara fisik maupun yang tidak terlihat secara fisik. Jadi sampai ada guru orang tua itu nggak ngeh kalau anaknya sebenarnya berkebutuhan. Ada yang seperti itu. Gitu. Kalau yang fisik kelihatan, contohnya seperti Down syndrome, seperti autis kelihatan banget, fisiknya kelihatan, tingkah lakunya kelihatan. Tapi kalau kategorinya SID, sensor integrasi disorder, tidak terlihat. Nah ini banyak sekarang terjadi di anak-anak kita mulai tahun 2014 ke sini. Dampak dari apa? Dampak dari pola hidup. Sekarang banyak ibu-ibu yang males, kalau bahasanya. Malesnya apa? Dia males sering gendong anaknya waktu bayi. Akhirnya dikatakan kalau punya bayi jangan sering disentuh biar nggak bau tangan. Anak bayinya nggak bau tangan, ditaruh, ditinggal ibunya masak, nyuci dan lain-lain, anaknya anteng. Tapi anaknya yang bau tangan, Bapak Ibu sekalian, ditaruh sebentar saja, nangis, marah. Ditinggal, ibunya marah. Akhirnya merepotkan. Padahal anak yang bau tangan itu menandakan bahwa sensor kesadaran dia berkembang dengan bagus. Fungsi otaknya berkembang. Bapak Ibu sekalian, bayi baru lahir digendong siapapun dia diam, gak protes. Semakin besar, semakin sadar, semakin tahu ini bapak saya, ini ibu saya. Digendong orang lain teriak, nangis, karena dia sudah tahu bapaknya mana, ibunya mana, ini bukan bapak saya, bukan ibu saya. Tapi kalau bayi yang tidak bau tangan, ibaratnya tinggal jauh pun dia nggak akan nangis, karena dia nggak sadar.
Jadi sebenarnya tumbuh kembang saraf manusia diawali dengan stimulasi dari dalam kandungan. Ketika ibu sering elus dia, sering ajak diskusi dia, ajak ngomong dia, bacakan Al-Quran, maka janin itu akan berkembang dengan baik. Ketika dilahirkan, sering stimulasi dia, sering sentuh dia, sering ayun dia, sering ajak ngomong dia, maka stimulasinya berkembang dengan baik. Bukan dibiarkan. Apalagi dikasih handphone, biar anteng. Nih saya kasih handphone biar anteng, biar ibunya bisa masak, bisa nyuci, bisa belanja dan lain-lain. Dampaknya apa? Anak masuk ke dunia individu, akhirnya kesadaran dia tidak berkembang dengan baik. Apalagi anak-anak yang SD kelas 1, kelas 2 sudah punya handphone sendiri, itu juga bermasalah. Karena sebenarnya secara teori, kasihlah handphone ke anak kita, handphone pribadi, itu nanti mulai kelas 2 SMP. Kenapa kelas 2 SMP? Mereka baru bisa diajak diskusi dampak dari menggunakan handphone terlalu berlebih. Kalau anak SD kelas 1, kelas 2 dikasih handphone, dia maunya main handphone terus, nggak mau yang lain. Gitu. Nah, karena banyaknya anak berkebutuhan khusus, maka menjadi penting ketika dilakukan observasi di awal tahun ajaran baru. Karena ternyata banyak orang tua yang menutupi kondisi anak sebenarnya. Bapak ibunya sadar nih anaknya bermasalah, ketika daftar ke SD, anaknya nggak diajak. Ya kan? Gurunya nanya, anaknya mana Pak? Anaknya mana Pak? Anaknya lagi di sekolah, lagi di TK, lagi ngaji. Padahal orang tua khawatir kalau dibawa anaknya nanti malah ditolak. Karena anaknya nggak bisa diem, karena anaknya agresif misalkan. Nah, karena banyak seperti itu, maka observasi di awal tahun jadi penting. Agar apa? Agar sekolah tahu siapa saja siswa yang saya akan fasilitasi. Gitu. Kalau memang ketahuan ada masalah, segera disarankan untuk lakukan treatment lanjutan. Baik, itu jadi tujuan diadakannya observasi potensi. Yang pertama menentukan data awal, yang kedua untuk mengidentifikasi siapa tahu ada anak-anak yang memang butuh penanganan khusus sebelum pendidikan. Itu Bapak Ibu sekalian, itu data kebutuhan pertama. Lalu tadi saya katakan syarat masuk SD itu sebenarnya cuma satu, usia, bukan baca tulis. Siapa di sini orang tua yang dulu sebelum anaknya masuk bina mustama khawatir anaknya nggak diterima karena belum bisa baca tulis? Coba angkat tangan. Ada nggak? Yang khawatir anaknya nggak terima karena belum lancar baca tulis? Gak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Siapa yang anaknya sampai sekarang belum bisa baca tulis lancar? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi nggak khawatir ya? Nggak khawatir nggak diterima ya? Dan fakta diterima kan? Diterima. Karena baca tulis itu baru dimulai di usia 6,5 tahun sampai 7 tahun. Itu yang benar. Kurikulum TK sampai sekarang nggak ada baca tulis Bapak Ibu. Kenapa TK nggak ngajarin baca tulis? Kenapa kurikulumnya nggak ada? Karena para peneliti ahli menunjukkan bahayanya, menemukan bahayanya pembelajaran baca tulis di bawah 6 tahun. Makanya TK nggak ada baca tulis. Anak yang bisa baca tulis di bawah 6 tahun berpotensi umur 8 tahun, 9 tahun drop. Makanya saya tanya tadi, siapa yang anaknya belum lancar? Itu yang biasanya lebih aman nantinya. Itu nanti yang biasanya grafiknya naik terus kalau perlakuannya benar. Yang sekarang sudah lancar baca tulis, hati-hati. 70% lebih anak yang bisa baca tulis di bawah 6 tahun, usia 8 tahun, 9 tahun drop. Kelas 3 SD, kelas 4 SD. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dia belum waktunya, sudah dipaksa. Otak kirinya, otak kritisnya belum bekerja. Terus kita sudah stimulasi baca tulis. Maka Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua harus pandai-pandai mencari informasi. Kenapa TK nggak ada baca tulis? Karena itu. Karena TK tidak punya kurikulum baca tulis, fokusnya bukan belajar baca tulis, maka ada lembaga lain yang mengambil kesempatan. Untuk apa? Jual program baca tulis untuk anak TK. Bapak Ibu ngapain di TK-in anaknya? Masukin ke kami aja, lulus bisa baca. Di TK seharian sekolah nggak diajarin baca tulis, cuma bermain. Karena memang pastinya bermain. Gitu.
Anak yang diajarin baca tulis di drill bisa sih, tapi siap-siap otaknya rusak. Maka saya sarankan tetap TK yang terbaik karena sudah ada penelitian. Jadi mereka bikin kurikulum itu berdasarkan penelitian yang nggak sebentar Bapak Ibu. Ya. Nah, informasi ini tolong disampaikan ke temannya, ke saudaranya, ke tetangganya agar apa? Mereka juga tidak terjebak di target baca tulis. Faktanya, nanti kalau ada orang ini, tapi kan kalau nggak bisa baca tulis masuk SD nggak diterima. Faktanya diterima di Bina Mustama. Bukan hanya Bina Mustama, SD negeri itu terima kalau umurnya sudah 6 tahun, 7 tahun. Gitu ya. Siapa yang bertugas ngajar baca tulis? Guru kelas 1. Siapa di sini? Guru kelas 1-nya. Siap ya gurunya? Siap nggak Bu Guru? Siap. Gitu loh. Jadi Bu gurunya nggak hanya mau terima yang sudah jadi, sudah matang. Karena memang tugas kelas 1 SD adalah melancarkan, mengajarkan baca tulis dan melancarkan baca tulis. Dikasih waktu 1 tahun full kelas 1 itu membisahkan dan melancarkan. Kelas 2 diperkuat. Kelas 3 adaptasi, kelas 4 itu baru melejit. Jadi anak-anak kita kelas 4 SD itu baru ngebut untuk akademiknya. Kelas 4, kelas 5 ngebut, kelas 5 motivasi. Ya, jadi setelah tahun ini tolong jangan paksa lagi anak untuk belajar baca tulis karena otak kiri manusia atau otak kritis manusia rata-rata muncul di usia 6,5 sampai 7 tahun. Makanya di Islam ada satu hadis yang mengatakan dan ajaklah anakmu sholat di usia berapa? 7. Kenapa enggak 4? Bapak punya anak kecil umur berapa? Bayi. Yang anak pertama umur berapa sekarang? 6 tahun. Kapan dulu anak bapak yang pertama dijak sholat ke masjid? Bisa nggak? Tapi mau. Kenapa hadisnya baru 7 tahun diajari? Padahal 5 tahun sudah bisa diajari. Karena memang ternyata otak kritis manusia di 7 tahun baru bekerja. Sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Nggak boleh mentang-mentang lagi semangat, sholat subuhnya 4 rakaat, nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh mentang-mentang lagi males, sholat isanya 2 rakaat, nggak boleh. Ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, syarat dan rukun itu bisa diterima manusia ketika otak kritisnya sudah bekerja. Kapan? 7 tahun. Nyambung nggak? Nyambung. Undang-undang pendidikan menyatakan masuk SD 7 tahun karena kelas 1 SD kurikulumnya baca tulis. Ternyata di Islam pun sama, ngajarin sholat 7 tahun. Nyambung. Hukumlah dengan pukulan rotan ketika mereka melanggar. Umur berapa? 10. Kenapa nggak 7 tahun dipukul pakai rotan? Kenapa? Pertanyaan saya yang sederhana begini. Anak bapak ibu yang kelas 1 sekarang itu kan rata-rata 6 tahun nih. Apakah sudah bapak ibu menggunakan dalil-dalil ancaman dalam pendidikan anak bapak ibu yang masih umur 6 tahun 7 tahun? Sudah belum? Angkat tangan yang belum menggunakan dalil ancaman. Jadi kalau nggak salah masuk neraka, itu dalil ancaman. Yang belum menggunakan itu angkat tangan. Belum. Yang sudah. Bagus sekalian. Ada yang namanya, saya belum terus. Ada yang namanya fase tumbuh kembang. Kalau di Islam itu ada 3 tahap. Tahap pertama pembentukan mahabbah. Kapan pembentukan mahabbah? Pembentukan mahabbah dari usia 0 sampai 7 tahun. Mahabbah itu apa? Cinta, rasa cinta. Bisa nggak Bapak ketika mengambil hati calon istrinya, Bapak menunjukkan ketegasan kegalakan Bapak? Kabur calon istrinya. Ya nggak? Tapi kalau Bapak menunjukkan kelembutan hati, menunjukkan kebaikan, kesabaran, maka calon istrinya akan luluh. Itu namanya mahabbah. Maka kalau kita tarik ke pola asuh, bisa nggak kita mengajak anak kita cinta Al-Quran dengan menakut-nakuti dia? Ya nggak bisa. Adik ngaji, kalau ngaji kamu nggak bisa baca Al-Quran loh. Kalau nggak bisa baca Al-Quran masuk neraka loh. Akhirnya dia ngomong, ternyata baca Al-Quran itu menyebalkan, menakutkan, jahat. Kenapa? Kalau aku nggak bisa,
aku masuk neraka. Hanya karena nggak bisa baca Al-Quran masuk neraka. Jahat Al-Quran. Itu yang terbentuk di otak anak akan seperti itu. Tapi kalau kita pakai kalimat-kalimat positifnya, adik belajar ngaji yuk, biar adik ngajinya bagus, bacaannya bagus, nanti orang-orang suka sama adik. Sudah positif kan? Oh ternyata kalau aku belajar baca Al-Quran dan bisa menyenangkan, membuat orang-orang sayang sama aku, membuat orang-orang suka sama aku, maka dia akan berusaha untuk bisa baca Al-Quran. 0 sampai 7 tahun fase mahabbah, maka jangan menggunakan dalil-dalil yang menakutkan. Karena kalau di Al-Quran itu kan isi umumnya kan cuma 3 sebenarnya. Betul nggak? Di Al-Quran itu isi umumnya cuma 3. Yang pertama apa? Yang pertama janji-janji dan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua ancaman dan hukuman. Yang ketiga cerita. Hanya 3 intinya. Nah, janji-janji yang menyenangkan itu kita berikan di usia 0 sampai 7 tahun. Pakai dalil yang menyenangkan semuanya. Gitu. Kapan mulai kita menggunakan cerita? Cerita itu kita gunakan ketika anak masuk fase roja. Roja itu pengharapan. Kapan fase roja? 7 tahun sampai 10 tahun. Setelah dia mahabbahnya terbentuk, baru mahabbah itu kita gunakan untuk pembentukan roja. Setelah dia cinta Al-Quran, baru kita harap gunakan cinta Al-Quran dia untuk menjadi sebuah harapan. Adik, kalau adik bisa hafal 30 juz, ayah bangga, mama senang, kakek nenek senang, bapak ibu guru semuanya senang. Karena dia sudah cinta Al-Quran, maka harapan kita yang menginginkan dia bisa hatam 30 juz dengan embel-embel, kalau hatam akan lebih menyenangkan lagi, dia akan turuti. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu, dibentuk dulu rasa senangnya, baru diminta untuk mencapai target tertentu, diharapkan. Setelah ada mahabbah terbentuk roja, baru kita masuk khauf. Khauf itu di atas 10 tahun. Khauf itu rasa takut. Maka anak mulai 10 tahun sudah mulai dikenalkan dengan dalil-dalil ancaman. Ya, aku ngajinya hebat kan ya? Oh ya hebat. Ayah senang, mama senang, bangga. Kalau nanti suatu saat kakak ngajinya males, Allah punya hukuman. Hukumannya apa? Allah mengatakan begini. Jadi dia dikuatkan di situ. Sudah senang, sudah dia berusaha mencapai target, dia tahu bahayanya, pengaruhnya, negatifnya ketika dia menurunkan target itu. Jadi dikuatkan. Jangan baru umur 4 tahun dalilnya sudah menakutkan semua. Jangan makan sambil berdiri, karena kalau makan sambil berdiri nanti kamu jadi sakit. Itu kan dalil menakutkan, Bapak Ibu. Dek, makanya duduk deh, biar apa ya? Biar bersih, biar rapi, biar sopan santun, cukup. Yang menyenangkan saja. Gitu ya. Ini cara kita mendidik anak kita agar tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik. Oke, jadi target baca tulis hitung itu nanti dimulai di usia 6,5 tahun. Lalu saat ini karena putra-putri Bapak Ibu rata-rata masih di bawah 7 tahun, fasenya masih fase pembentukan mahabbah. Untuk mahabbah dengan baik. Agar mereka nyaman bagaimana? Agar mereka nyaman terbentuk rasa kasih sayang, kita harus tahu potensinya. Silakan lihat datanya. Buka halaman 1. Di situ ada data namanya kecerdasan umum. Ketemu? Kecerdasan umum. Kalau secara umum dikatakan IQ rata-rata. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai kesiapan. Kesiapan yang didapatkan dari membandingkan antara kesiapan yang dimiliki dengan standar usia fisik. Itu adalah IQ. Kalau di psikologi dikatakan IQ adalah perbandingan usia mental dibanding dengan usia fisik dikali dengan norma. Jadi IQ itu bukan kepintaran, tapi perbandingan usia mental dan usia fisik. Artinya apa? Kalau IQ-nya tinggi berarti usia mentalnya jauh di atas standar usia fisiknya. Contoh, Bapak Ibu,
ibu-ibu nih. Normalnya anak bisa jalan umur berapa, Bu? Berapa, Bu? Anak bisa jalan normalnya umur berapa? 1 tahun. Kalau Bapak Ibu melihat ada anak 1 tahun 1 bulan belum bisa jalan, normal tidak? Normal. 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan, yakin? Gak panik? Yakin gak panik nih? Anaknya 1 tahun 3 bulan belum jalan. Tetangga ibu 9 bulan sudah jalan. Anak ibu 1 tahun 3 bulan belum jalan, yakin gak panik? Padahal 1 tahun 3 bulan belum bisa jalan itu masih dalam kategori normal, tapi kita sudah panik. Kenapa? Karena umumnya yang terjadi di masyarakat kita 9 bulan, 10 bulan anak-anak sudah bisa jalan. Padahal standarnya yang dikatakan terlambat jalan atau maksimal anak bisa jalan itu paling lambat umur 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau anak 6 bulan belum bisa jalan atau baru mau belajar jalan, normal banget. Gitu. Anak bisa ngomong usia berapa, Bu? Berapa? Bisa ngomong? 2 tahun. Ada lagi? Berapa? Oke, kita menganggap 2 tahun. Kalau ada anak umur 2 tahun setengah belum bisa ngomong, panik gak? Panik. Kenapa panik? Karena umumnya anak-anak di bawah 2 tahun sudah banyak yang ngoceh, ya kan? Sudah bisa diajak ngomong. Kalau 2 tahun setengah belum ngomong, kita pasti panik. Padahal standar ngomong itu adalah 3 tahun. Itu harus ngomong jelas. Kalau mulai ngoceh itu 2 tahun 6 bulan, 30 bulan. Itu harus sudah mulai jelas satu kata, sudah mulai ngoceh-ngoceh kata-kata yang ada artinya. 3 tahun sudah bisa ngomong, diajak diskusi, diajak tanya jawab, misalkan adik mau apa, mau makan, sudah harus bisa. Gitu. Kalau di atas 3 tahun setengah belum bisa ngomong, harusnya itu yang bermasalah. Harusnya itu yang kita observasi. Kenapa dia 3 tahun setengah belum mulai bisa ngomong? Tapi ternyata grafiknya orang Indonesia itu kayak kurva. 1 tahun setengah belum ngomong masih aman-aman. 2 tahun masih aman. 3 tahun masih aman. 2,5 tahun masih aman. 3 tahun itu puncak, udah panik banget. 3 tahun panik banget. Tapi 3 tahun 2 bulan turun lagi. Nanti juga bisa. Perkembangan anak kan beda-beda. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu denial, menghibur diri, padahal dia panik. Dampaknya apa? Penanganannya terlambat. Saya contohkan. Yang paling terakhir saya tangani, anak umur 15 tahun, baru dibawa ke tempat saya padahal dia Down syndrome. Jadi baru 15 tahun itu dibawa ke saya tanya, selama ini sudah pernah terapi? Belum. Terus gimana? Bapak tahu kan Bapak potensinya Down syndrome? Belum tahu, karena waktu umur 1 tahunan dokter menyarankan tes kromosom karena dicurigai Down syndrome. Tapi bapak ibunya menghibur diri, enggak, anak saya normal kok, fisiknya normal, ini normal, enggak mungkin Down syndrome. Akhirnya enggak diikuti saran dokter tadi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum bisa apa-apa, dia malah panggil guru privat ke rumah. Jadi sampai umur 15 tahun itu dia tidak disekolahkan, tapi dipanggilkan guru privat ke rumah. Karena ini masalahnya adalah dia Down syndrome, guru privat yang dipanggil itu hanya sebatas ngajarin baca, tulis dan lain-lain, akhirnya gagal. 15 tahun belum bisa baca tulis, 15 tahun anak perempuan, kenapa dibawa ke tempat saya? Karena dia mulai head. Ketika mulai head, bapak ibunya kewalahan. Kenapa? Karena anak ini belum tahu head itu apa, jadi dibuat main-main. Dia itu untuk toharohnya belum bisa. Baru orang tuanya sadar dan panik bahwa benar ada sesuatu yang salah pada anak saya. Dan sudah 15 tahun, sudah terlambat. Dibawa ke saya katakan sudah terlambat, saya sudah nggak bisa nangani. Gitu. Jadi orang Indonesia itu banyak kan seperti itu, denial. Sudah jelas-jelas anaknya terlambat bicara, tapi mengatakan di rumah bisa kok Pak. Ada. Anaknya diobservasi di SD nih pada saat mau masuk.
tester kita itu nggak mendengar sama sekali omongan dia. Terus ditanya ke ibunya, "Mah, ini anaknya sudah bisa ngomong belum?" "Bisa kok Pak, di rumah sudah baca surat-surat pendek, sudah suka-suka nyanyi." Ya sudah, kalau bapak ibunya ngomong begitu, kita biasanya ya sudah, sekarang anaknya suruh main di luar dulu, nanti kita susul lagi. Ingat bapak ibu, ketika anak main keluar itu bukan dilepas. Observer kami mengamati, dengerin, ini anak main di luar ngomong nggak? Dengan ibu bapaknya di luar ngomong nggak? Kalau sampai di luar pun nggak ada suara yang didengar oleh tester, maka ketika dipanggil lagi, pasti pesannya adalah, "Bu, tolong videokan." Pas anaknya di rumah nyanyi, baca surat-surat pendek, tolong videokan, kirim ke saya. Biasanya kasus-kasus seperti itu, setahun pun kami tunggu nggak akan ada video datang, karena ternyata di rumah nggak bisa ngomong. Tapi orang tua menuntut itu. Nah ini yang harus kita pahami, janganlah kita tutup seperti itu. Itu ada di mana datanya? Ada di ini tadi, kecerdasan. Berarti kecerdasan dia di bawah normal. Kecerdasan untuk apa? Untuk ngomongnya, untuk jalannya. Jadi beda-beda. Kalau ditangani dengan benar, itu bisa dikejar. Tapi kalau ditutupin, ya lama-lama jadi bom waktu. Akhirnya suatu saat ketika benar-benar kita nggak bisa menangani lagi, dibawa ke ahli pun banyak kan mengatakan sudah terlambat dan tidak bisa melakukan penanganan apapun. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan itu, lihat tumbuh kembang anak kita, karena Bapak Ibu ketika anaknya lahir di rumah sakit ataupun di bidan pasti dikasih buku pantauan tumbuh kembang. Di situ ada kemampuan-kemampuan kan, diukur sampai umur 2 tahun. Kalau step by stepnya terbentuk semua aman. Tapi kalau ada yang terlewat satu saja, segera konsultasikan. Karena kebanyakan di Indonesia itu, contohnya ya, anak yang tidak merangkak itu mengindikasikan adanya gangguan di sensor proprioceptif. Sensor proprioceptif itu sensor yang mengatur hubungan otak dengan persendian tubuh. Jadi dia nggak merangkak. Tapi banyak orang tua mengabaikan itu, padahal ini sangat penting. Ada satu klien saya, sekarang kelas 3 SMA belum bisa baca tulis. Gara-gara sensor proprioceptifnya bermasalah, waktu kecil tidak merangkak. Jadi sampai sekarang kelas 3 SMA nggak bisa baca tulis. Tapi anaknya pinter banget. Karena anaknya pinter itu, orang tuanya nggak percaya kalau sensornya bermasalah, nggak mau diterapi. Dia mulai sadar, dia mulai nyerah, rata-rata itu di kelas 5 SD. Bapak Ibu datang ke tempat saya, "Pak, saya terima deh anak saya sensornya bermasalah, karena sampai sekarang di les seperti apapun belum bisa baca." Umurnya sudah di atas 10 tahun, itu sudah terlambat. Kita bantu pun terapi, waktu itu kita bantu terapi 6 bulan, gak ada hasil. Akhirnya sudah, karena memang sudah nggak bisa diapa-apain, akhirnya diajukan ke sekolah untuk inklusi, sampai sekarang kelas 3 SMA belum bisa baca tulis. Gitu ya, jadi hati-hati dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke data kecerdasan umum. Artinya berarti bukan kepintaran, artinya bukan yang tinggi lebih pintar daripada yang rendah. Lalu bagaimana cara memahami tentang kecerdasan umum ini? Apa manfaatnya? Kecerdasan umum yang paling mudah distimulasi, yang paling mudah dipola, itu range-nya sekitar 112 sampai 14, ada di sini, di atas normal. Tapi spesifik di 112 sampai 14. Ya, Bapak Ibu lihat hasilnya. Kalau nilainya 112 sampai 114, berarti anak ini mudah dipola. Oke. Di bawah 112 butuh waktu lebih banyak untuk bisa mencapai target. Sekolah punya kurikulum dari pemerintah. 1 halaman harus diselesaikan 1 jam, harus paham. Maka anak yang bisa paham 1 jam 1 halaman ini adalah anak yang punya kecerdasan 112 sampai 114. Yang di bawah 112 mungkin butuh waktu 1,5 jam, mungkin butuh 2 jam, mungkin butuh 3 jam paham. Jadi bisa paham, bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Jangan dimarahin Bapak Ibu. Anak saya kecerdasannya 111 Pak, kalau temannya sudah bisa, anak saya masih belum bisa, saya marahin. Tuh lihat tuh, itu aja udah bisa, masa kamu belum bisa? Loh, 111 loh. Yang butuh waktu bisa 2 kali lipat daripada anak-anak yang lain. Gitu Bu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk anak-anak yang di bawah 112? Orang tuanya sabar, gurunya sabar,
kasih waktu tambahan di sekolah, waktu tambahan di rumah. Orang tuanya sering komunikasi dengan gurunya, Bu Guru, anak saya tadi ada tugas yang belum selesai, enggak. Oh ada mah, yang ini, bantu di rumah. Kalau yang 112/14 ketika gurunya penangannya benar, biasanya nggak akan ada masalah. Oke? Lalu yang di atas 114 pun bermasalah sebenarnya. Bukan berarti di atas 114 bagus, tidak. Di acuan kurikulum inklusi pendidikan nasional Indonesia dikatakan bahwa anak dengan IQ 140 ke atas kategori jenius itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan anak normal. Nah, lalu apa masalahnya 115 ke atas? Saya pengen tahu. Coba angkat tangan yang anaknya 115 ke atas. Banyak kan? Nah, anak-anak ini memang punya daya tangkap yang luar biasa cepat. Ya, mereka punya daya tangkap yang luar biasa cepat, tapi mereka tidak mau nunggu, tidak mau mengulang, tidak mau mengoreksi, karena dia bosenan. Ketika dia sudah selesai, terus bapak ngomong gini, ya sudah dikoreksi lagi, gak bakal. Marah yang ada. Baca Al-Quran, sudah selesai, coba diulang lagi, marah yang ada. Gitu. Jadi 115 ke atas memang punya kecepatan daya tangkap, tapi mereka tidak suka mengulang. Kalau cuma daya tangkap saja tanpa diulang, kira-kira nempelnya kuat nggak di otak? Ya enggak, gitu. Cepat bisa, tapi karena nggak diulang cepat lupa lagi. Padahal dia nggak suka mengulang. Lalu bagaimana caranya? Untuk 115 ke atas kita menggunakan namanya teknik stratum murni. Stratum murni itu bagaimana? Tambah, ulang. Tambah, ulang. Gitu. Di sini pakai metode Al-Qur'annya apa? Al-Muyasar masih. Al-Muyasar. Untuk yang 115 misalkan. Hari ini halaman 1. Bener gak bener, lancar gak lancar, besok halaman 2. Lusa halaman 3. Selanjutnya halaman 4. Setelah halaman 5, ulang lagi dari halaman 1. Dia baru semangat. Dibanding hari ini halaman 1, gak bisa, besok 1 lagi. Hari kedua cemberut. Hari ketiga karena belum lancar diulang lagi halaman 1. Hari ketiga sudah mulai ditepuk mukanya. Hari keempat nggak mau ngaji. Gitu Bu. Ya, karena teknik kita yang salah. Jadi manfaatnya apa ketika kita kecerdasan? Kita tahu cara menanganinya. Oh anak saya 117, berarti bisa nggak bisa tambah aja terus. Nanti setelah berapa kali ulang lagi. 1. Yang kedua, karena mereka bosanan, mereka tidak bisa lama bertahan di satu pekerjaan yang sama. Maka untuk 115 ke atas, Bapak Ibu gak boleh ngomong gini, kakak matematikanya selesai dulu, baru boleh main sepeda. Kalau belum selesai, gak boleh main sepeda, hancur dia. Selesai gak matematikanya? Bisa selesai, tapi asal. Kenapa? Dia sudah bosan. Maka untuk 115 ke atas, pakai metode stratum murni itu bagaimana? Kalau sudah bosan pindah dulu, pindah sebentar balik lagi ke situ. Ya, boleh nggak aku main sepeda dulu? Boleh 2 putaran. Habis 2 putaran balik lagi kerjain matematikanya. Oke ya, semangat dia sepeda. 2 putaran sudah waktunya 2 putaran balik lagi kerjain matematika. Semangat lagi dia ngerjain matematika. Ngerjain 1-2 soal lagi. Ya, aku boleh makan dulu nggak? Boleh. 2 suap aja ya. Habis itu lanjut lagi. Dia makan 2 suap, lanjut lagi, bagus lagi. Itu namanya stratum murni. Jadi untuk 115 yang pertama Bapak Ibu tentukan satu target utama. Lalu ketika anak bosan dengan target utama ini, dia mau beralih kemanapun, Ibu Bapak kasih aturan, boleh sebentar saja balik lagi ke sini. Target utamanya apa? PR matematika. Jamnya jam berapa harus selesai? Jam 10 pagi harus selesai. Dia mulai dari jam 7. Ayo Kak, jam 7 kerjain matematika. Oke ya. Targetnya jam 10 selesai ya matematika. Siap. Baru ngerjain 1 soal. Ya, bosan. Mau ngapain? Main dulu bentar ya. Boleh. Pokoknya jam 10 matematika selesai. Cukup. Itu insya Allah dikejarnya itu. Dan dia akan nyaman. Artinya kalau poin pertama tadi dia tidak suka mengulang, yang poin kedua dia butuh selingan yang berbeda. Gak bisa rutin, bangun tidur mandi sarapan sekolah, bangun tidur mandi sarapan sekolah, suka. Kemarin bangun tidur sebelum mandi misalkan polanya adalah bangun tidur mandi sholat sarapan misalkan.
bangun tidur, sebelum mandi, kalau kemarin itu bapak ajak jalan keliling halaman sebentar, baru mandi. Hari ini bangun tidur, ajak ngobrol sebentar, baru mandi. Besok bangun tidur, ajak ngemil sebentar mungkin, baru mandi. Ada selingan yang berbeda dari kegiatan-kegiatan rutin, itu yang bikin anak IQ tinggi semangat hidup. Gitu ya. Oke, jadi polanya seperti itu 115. Yang ketiga, Bapak Ibu anaknya sudah sekolah berapa hari di SDIT Bina Mustafa? Sudah 2 minggu. Ada nggak ibu-ibu yang kepo banget? Ada nggak? Coba angkat tangan ibu-ibu yang kepo. Setiap anaknya pulang pengen tahu apa yang dikerjakan di sekolah. Ada ya? Apalagi anak-anak pertama nih, kepo banget. Anakku ngapain sih di sekolah? Apa pertanyaan ibu biasanya? Jawabannya apa, Bu? Keselin nggak, Bu? Akhirnya ibu marah nggak, Bu? Yang salah siapa? Ngapain ibu bikin masalah? 110 itu sudah mulai nggak suka ditanya tadi ngapain. Gitu. Dia nggak akan mau jawab. Kenapa dia nggak mau jawab? Karena dia nggak tuh. Karena kakak lagi pilek nggak beli es krim. Sama nggak polanya? Hah? Ma, kakak sudah minta es krim belum ke mama? Sudah ya. Jawaban mama apa? Suruh tanya ayah nanti pulang kerja. Nah, kalau jawabannya begitu, bapak boleh nentuin. Gitu. Sama dengan ibu, hari Ahad, bapaknya libur, main dengan anaknya dari pagi, ibunya ke pasar. Pulang dari pasar, mah beli mobil-mobilan dong. Ya, tadi kakak sudah minta mobil-mobilan belum? Sudah. Jawabannya apa? Gak boleh, karena hari ini ayah mau ngajak dia mandi. Tuh, berarti ayah kakak gak boleh. Satu suara. Ya, jadi caranya seperti itu. Lalu paling masalah besar untuk pola satu suara ini adalah kakek nenek. Kakek nenek ini paling besar masalahnya. Kenapa? Bapak ibu sekalian, bapak ibu yang masih muda belum merasakan jadi kakek nenek, belum merasakan jadi punya cucu. Orang tua ibu yang sekarang sudah kakek nenek punya cucu, ketika ibu kecil dulu, bapak kecil dulu, tegas nggak? Tegas nggak? Tegas. Kenapa dengan cucunya nggak tegas? Itulah sunatullahnya. Jadi jangan disalahin, maklumi, tapi pelan-pelan ajak diskusi. Ya, pelan-pelan ajak diskusi. Ingat, adab itu utama. Ajak diskusi. Walaupun kita pendidikannya S3, S4, orang tua kita S3 lulus, adab utama. Jadi ketika orang tua kita ngasih sesuatu, padahal kita larang, baik-baiklah ngomong. Jangan menyinggung hati mereka. Karena mereka sudah di fase yang seperti itu, kita belum. Ya, jadi dulu mereka juga tegas, tapi ketika punya cucu ternyata nggak bisa tegas. Oke, jadi itu polanya seperti itu untuk pola orang tua yang berbeda. Lalu yang ketiga, selalu terfasilitasi kebutuhan, selalu dibantu, dan orang tua yang selalu kalah dengan anak. Agar itu terhindar, yang pertama, jangan terburu-buru untuk membantu. Ternyata Bapak Ibu, anak kita itu rata-rata hanya butuh waktu tambahan. Guru, aku pakai sepatunya susah pakai sepatu. Bentar ya nak, Bu Guru bantu ini dulu, mau pipis di kamar mandi. Bu gurunya bantu satu temennya yang mau pipis di kamar mandi. Anak yang minta tolong dipakai sepatu gak sabar, akhirnya dipakai sendiri. Bu Guru keluar dari toilet, dia sudah pakai sepatu. Bisa kan? Bisa. Orang tua ngomong ke Bu gurunya, Bu Guru anak saya belum bisa pakai celana sendiri, jadi kalau habis ke toilet tolong pakaiin ya. Selama seminggu di sekolah, gurunya nggak pernah pakaiin anaknya celana. Kenapa? Ternyata bisa. Kenapa di rumah nggak bisa? Karena di rumah ibunya terlalu pengen cepet beres. Sini mama suapin, makanya lama. Sini mama mandiin, mandinya nggak bersih. Sini mama beli baju, nanti berantakan lemarinya. Akhirnya anak nggak berkembang semuanya. Maka jangan terburu-buru membantu. Posisikan diri orang tua sebagai motivator dan pendamping saja. Mulai kapan? 3 tahun. Biarin Bu makannya berantakan lama, biarin bajunya berantakan, yang penting anak ibu berkembang dengan baik. Itu ya. Mulai kapan? Mulai 3 tahun. Insya Allah ketika 3 tahun polanya seperti ini, maka dia akan berkembang. Abaikan tantrum. Tantrum itu apa? Kamu marah, nangis, guling-guling. Kalau anak ibu nego, minta sesuatu, ibu nego masih bisa nego terus. Tapi ketika dia ngomong pokoknya nggak mau,
aku harus beli es krim, kalau gua beli es krim aku marah, aku nangis, aku ngamuk, cuekin. Ketika anak sudah tidak bisa dinego, itu namanya mulai tantrum. Ketika anak mulai tantrum, kita tugasnya yang pertama kasih aturan. Adik lagi pilek, mau adik nangis, mau adik marah, mau adik ngamuk, ayah tidak akan berikan es krim ke adik kalau masih pilek. Kalau sudah sembuh, ayah berikan. Kalau adik masih nangis, masih marah, masih ngamuk, ayah nggak akan ngomong dengan adik. Kalau adik sudah baik, tidak marah, tidak nangis, ayah baru ngomong. Setelah itu, tutup mulut kita. Jangan dirayu, jangan dialihkan, jangan diajak ngomong terus, jangan dinasihati terus, tutup mulut kita. Dia ngomong ayahnya sambil teriak, cuekin. Kan tadi ada komitmen. Kalau adik masih marah, nangis, ngamuk, mak ayah nggak mau jawab. Kalau adik ngomong sudah baik-baik, tidak marah, tidak nangis, ayah baru jawab. Anaknya teriak, nggak dijawab. Anak itu kan pengen dijawab bapaknya kan, ibunya kan. Akhirnya dia berusaha untuk diam. Dia nafas. Ayah. Pernah gitu ngalamin? Anaknya nangis tantrum, bapak ngomong pokoknya kalau masih nangis gak dijawab. Akhirnya dia diem di tengah-tengahnya. Baik, ngomongnya ayah. Respon gak Pak? Banyak kan bapaknya gak respon, ibunya gak respon. Masih kesel? Dia kan masih kesel. Tuh kan, tadi katanya kalau aku ngomong baik dijawab. Aku udah ngomong baik gak dijawab. Kesalahannya di mana? Kan tadi bapak sudah ngomong kalau ngomong baik dijawab. Kenapa gak dijawab? Maka orang tua itu gak boleh kesel sama anaknya Bu. Ingat, ketika orang tua kesel, hati anaknya gak akan baik-baik. Berarti kan ayahnya gak ridho kan, ayahnya gak ikhlas kan, berarti anaknya akan berkembang. Jadi ketika anak sudah berjuang untuk ngomong baik, respon. Karena tadi aturannya begitu. Pokoknya kalau kamu sudah ngomong baik, ayah baru jawab. Dia tengah jalan habis nangis tiba-tiba diam, terus ayah, apakah aku masih bawa itu? Pokoknya kalau masih marah lagi, nangis lagi, ayah gak akan jawab. Dan ayah tidak akan berikan es krim karena anak lagi pilek, cukup diam. Itu caranya. Jangan ikut dibilang ngambek ya Bapak Ibu. Insya Allah ketika tantrum ditangani seperti itu, setelah selesai tantrum, anaknya capek nangis, ketika habis nangis, marah, ngamuk, capek, diam sendiri kok. Berapa lama sih normal tantrum? Anak audio dan visual, lihat hal kedua gaya belajar. Anak audio dan visual, normal tantrum maksimal 6 jam. Aman. Jadi kalau baru 1 jam 2 jam itu masih normal banget. Ada orang tua saya, Pak, anak saya kalau ngamuk kok 2 jam 3 jam ya normal. Kok normal sih? Iya, karena visual audio itu normalnya 6 jam. Setelah 6 jam biasanya mereka diam sendiri, dia baik sendiri. Tapi lama Pak, memang lama. Maka jangan diladeni. Kalau ibu ladeni tambah lama. Yang harusnya 2 jam dia berhenti, ibu ladeni terus jadi 3 jam. Belum kalau ketemu anak pinter Ibu. Anak pinter minta baju di pasar, tantrum dia nangis guling-guling. Terus ibunya ngomong gini, Kak, daripada beli baju mahal-mahal, yuk makan es krim aja. Ibu ketemu anak yang pinter, diain Bu. Dia diem, karena pengen dapat es krim kan. Akhirnya beli es krim, habis es krimnya, balik lagi ke baju. Berguna nggak negosiasi lagi? Nggak berguna. Jadi kalau tantrum itu di awal tantrum beri aturan, beri penegasan, cuekin. Audio visual normalnya 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam pasti ada masalah. Tangani dulu. Kalau anak audio dan visual lebih dari 6 jam tantrumnya ada masalah. Kalau kinestetik, coba angkat tangan yang anaknya kinestetik. 1, 2, 3. Kinestetik itu 24 jam. Bisa 1 harian dia marah. Energinya besar Bu kinestetik itu. Jadi kalau 1 harian dia ngambek, biarin, karena memang dia kekuatannya di situ. Yang penting kita sudah kasih aturan, ya. Mau kamu marah, mau kamu nangis, mau kamu guling-guling, pokoknya tidak. Kenapa tidak? Karena kamu lagi pilek, harus ada penjelasan. Kalau kamu masih nangis, masih marah, ayah nggak akan ngomong. Kalau kamu sudah baik-baik, gak marah-marah, ayah baru ngomong. Setelah anak capek, diem baik ngomongnya, baru masuk ini. Tegaskan tentang konsekuensi dari tindakan anak. Ya, aku mau main di sana. Oh ya udah. Tadi ngapain kakak nangis? Baru kasih penegasan. Baru bahas. Tadi kakak ngapain nangis? Habisnya aku minta es krim gak dikasih. Terus udah nangis begini, dapat gak es krimnya? Enggak. Capek gak nangis? Capek. Rugi gak waktunya? Rugi. Nah, ketika dia sudah bisa menganalisa begitu dengan tanya jawab, baru kita kasih penegasan. Makanya Kak, besok lagi
Kalau ayah sudah ngomong tidak, mau kamu marah, mau kamu nangis, mau kamu ngamuk, ayah tetap tidak akan kasih, dan yang rugi kamu, capek kamu, selesai. Itu penegasan hari pertama. Harapannya apa? Ketika besok mau mengulang pola itu lagi, kita cepat ingat kemarin gimana. Dia akan ingat lagi kemarin, tapi gak langsung berhenti, dia akan coba lagi. Itu kan kemarin, saya coba lagi sekarang. Ternyata sama lagi. Ketiga sama lagi, keempat sama lagi. Akhirnya kelima dia nggak begitu. Jadi tantrum itu cara penanganannya begitu. Insya Allah ketika penanganan seperti itu, maka memberikan kecepatan, ketelitian, sistematika, dan buletan akan berkembang dengan baik. Oke? Mulai paham ya cara menangani tantrum? Jadi bukan dirayu. Baik. Selanjutnya logika. Nah, tadi kalau verbal itu peran ibu, sekarang logika peran ayah. Ini peran ayah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hasil tesnya menunjukkan bahwa 100% peran ayah bermasalah. Di sini. Hasil tes siswa SDIT Bina Mustama kelas 1 tahun ajaran 2022-2023, peran ayah lemah. Kenapa? Logika itu harus B nilainya. Kalau C berarti peran ayahnya masih lemah. Coba saya pengen tanya, tunjuk tangan yang logikanya B. Gak ada. Berapa siswanya saat kelas 1? 63. 33. Gak ada satupun yang logikanya B. Artinya di sini peran ayah perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, peran ayah itu sangat penting untuk apa? Pembentukan norma, pembentukan konsep hidup, pembentukan norma baik buruk. Anak yang logikanya C atau K apalagi SK susah menerima nasihat, mudah terpengaruh teman atau lingkungannya. Yang paling bahaya, Bapak Ibu sudah berusaha didik dengan baik-baik, main keluar ketemu teman yang di rumahnya bebas berkata kasar, pulang dari luar apa yang dibawa? Oleh-oleh, kata-kata kasar, betul nggak? Akhirnya Bapak Ibunya memutuskan, karena kamu main keluar meniru anak-anak yang jelek, kamu nggak boleh main keluar, dampaknya nanti kespasian. Kurang kuat dalam norma, susah membedakan baik dan buruk, dan berpotensi membangkang. Ini dampak ketika logika C, K, atau SK. Solusinya apa? Komunikasi intens antara ayah dan anak secara rileks dan menyenangkan. Kalau ibu tadi harus ketemu 15 menit secara fisik, diskusi dua arah. Kalau ayah lewat telepon pun jadi. Ini kelebihan laki-laki, Bu. Makanya ayah yang bekerja di luar kota, misalkan seminggu sekali pulang, aman, tidak masalah. Asal bapaknya komunikasi minimal 1 menit setiap hari, walaupun lewat telepon, aman. Apa isinya? Kalau ibu tadi diskusi, negosiasi, tanya jawab, adu argumen. Kalau ayah cerita. Ayah itu harus cerita. Assalamualaikum, Dek, ayah lagi di jalan kena macet, kayaknya sampai rumah pulang terlambat ya, karena tadi di pekerjaan begini. Anak seneng pola bapaknya seperti itu. Tapi ketika Assalamualaikum, Dek, lagi apa? Assalamualaikum, udah makan atau belum? Assalamualaikum, PR dikerjain atau belum? Anak langsung drop, gak suka. Ya, jadi laki-laki ayah itu yang ditunggu anak adalah cerita. Itu yang ditunggu anak kita. Bapak pulang kerja sampai rumah ketemu anak, cerita, karena mereka butuh itu. Oke? Sayangnya, Bu, isi otak laki-laki itu rata-rata pertanyaan. Betul nggak? Sampai rumah, motor belum mati mesinnya, mobil belum mati mesinnya, ketemu istri langsung, "Mah, masak apa? Mah, kakak di mana?" Pertanyaan semua isinya. Padahal istri dan anak-anaknya butuhnya adalah cerita dari ayah. Ceritanya apa yang Bapak alami, apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak lakukan, apa, ceritain aja. Saya pulang kerja misalnya seperti ini sampai rumah, "Mah, tadi aku di Bina Mustama nyasar loh, karena udah lama nggak ke Bina Mustama. Jadi saya tadi nyasar, Pak, sampai lampu merah, balik lagi lewat gang. Padahal masih bisa kan? Saya lupa, balik lagi malah lewat gang sana. Lewat sana pun nyasar, Pak. Setelah Ar-Rahman jadi masjid, gang masjid ke sana. Gitu. Makanya tadi terlambat kan? Jadi saya nyasar tadi. Nah itu jadi cerita ke istri saya, ke anak-anak saya. Mereka nyaman.
Setelah mereka nyaman dengan cerita saya, baru berikan nasihat dengan alur pikir sederhana, nasihat dari bapak ibu, dari bapaknya. Jadi intinya bapak ibu itu berbagi peran. Apa perannya? Ibu tadi perannya adalah mengingatkan. Kita dari bapak dulu. Kalau bapak perannya adalah menasehati. Bapak itu perannya membuat anak dan istrinya nyaman dengan cerita, lalu memberikan nasihat-nasihat positif. Tugas bapak itu. Tugas ibu mengingatkan nasihat dari ayahnya dengan kata-kata ayah. Jadi ibu itu harus punya kata sakti. Adik, kata ayah habis sholat apa? Adik, kata ayah habis makan apa? Adik, kata ayah kalau pagi ngapain saja? Itu akan efektif, Bu. Asal bapaknya berkata dulu, malamnya kakak kalau habis makan cuci piring masing-masing ya, kita bantu mama, kasihan mama gak ada yang bantu. Bapaknya ngomong begitu misalkan. Besok pagi ketika sarapan, ibu mengingatkan, anak-anak, kata ayah tadi malam habis makan apa? Cuci piring, Ma. Ya sudah, nanti habis makan piring ya, dikuatkan. Ketika tidak mengikuti nasihat ayahnya, ibu boleh menghukum. Ayah tidak boleh menghukum. Jadi konsep yang mengatakan bahwa anak harus takut dengan ayah biar nurut itu salah. Kenapa? Karena dia nurut ketika dia takut. Pada saat dia merasa punya kekuatan, bapaknya dilawan. Anak itu harusnya nurut dengan ayah karena hormat, karena sayang, bukan karena takut. Maka ayah tidak dianjurkan menghukum. Kenapa ayah tidak dianjurkan menghukum? Apapun yang dilakukan sosok ayah kepada anaknya diingat kuat oleh anak tersebut. Jadi kalau bapak nasihat, dia ingat kuat nasihat bapak. Tapi kalau bapak menghukum, dia ingat kuat hukuman bapak, akhirnya dia dendam. Bapak mencontohkan hal yang negatif, dia ingat banget contoh itu dan akhirnya dia meniru. Ya, jadi bapak itu sangat berperan sebagai role model pada anak-anaknya. Karena apapun yang dilakukan bapak diingat kuat oleh anak. Tapi apapun yang dilakukan oleh ibu mudah dilupakan anak. Contohnya, Bu, setiap hari ibu ceramahnya sama, itu lagi. Ya kan? Ayo bangun, jangan malas, sudah siang. Besok begitu lagi, ayo bangun, jangan malas, sudah siang. Besoknya lagi begitu lagi. Kenapa? Karena nasihat ibu itu masuk kanan keluar kiri. Gak bisa, Bu. Karena apapun yang dilakukan ibu itu mudah dilupakan anak, maka ketika ibu menghukum anak gak dendam ke ibu. Coba buktinya nanti. Ibu cubit anak ibu sampai nangis biru, sakitnya hilang, nempel lagi gak dengan ibu? Coba bapaknya, jangan cubit, melototin aja deh. Kak bangunin kak, tuh ayo udah siang. Anaknya bangun ayahnya, ya udah siang, melototin Pak, coba. Nanti dulu masih ngantuk, besok suruh bangunin lagi. Oh enggak, gak bakal. Karena ternyata apapun yang dilakukan bapak diingat kuat, apapun yang dilakukan ibu mudah dilupakan. Jadi perannya dibagi nih, tugas kerjasama orang tua. Ibu atau bapak menasihati, membuat nyaman. Ibu mengingatkan, menegaskan, menghukum. Kerjasama. Jadi kalau di sekolah, bu gurunya ngomong, mah nanti di sekolah kakak begini-begini. Ibu sampaikan ke suaminya, ya tadi kata bu guru, si kakak begini-begini, tolong nasihatin. Kenapa? Tugas nasihat itu ayah, bukan ibu. Di Al-Quran gak ada satu contoh ibu nasihatin anak, gak ada, silahkan cari. Tapi kalau contoh bapak nasihatin anak banyak, gitu Bu. Kenapa? Kalau ilmu neurologinya mengatakan bahwa suara laki-laki itu berada di gelombang alfa, sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh otak manusia. Sedangkan suara ibu walaupun lembut di gelombang beta. Jadi dampaknya hanya sesaat saja, tapi habis itu lupa. Makanya untuk mengingatkan, untuk menegaskan, menghukum ibu, karena dampaknya saat itu, habis itu lupa. Itu ya. Jadi perannya masing-masing. Gak bisa suami menyerahkan 100% ke istrinya. Mah, pokoknya ayah tugas nyari duit, urusan pendidikan, urusan akhlak, urusan karakter anak, mama. Gak bisa, Bu. Gak bisa, Pak. Nanti di akhirat yang kita pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak siapa? Bapak atau ibu? Coba. Siapa nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak? Bapak, bukan ibu. Jadi kalau anak bermasalah, terus bapaknya ngomong gini, mama gimana sih didik anak? Kok anaknya jadi males, anaknya jadi pembohong, anaknya jadi begini? Balikin, Bu. Nanti di akhirat yang ditanya ayah, bukan mama. Artinya Allah memberikan tugas itu ke ayah, bukan ke mama. Kalau kata orang Jawa,
perempuan itu swargon nunut, merokok katut. Jadi yang bertugas itu ayahnya. Ibu ngapain? Mengingatkan, menegaskan, mengeksekusi. Yang bentuk bapak. Nggak bisa bapak cari duit saja, gitu ya. Jadi insya Allah ketika kerjasama dengan baik, maka logika akan terbentuk dengan baik. Kalau bapaknya nggak ada, bagaimana? Figur pengganti ayah. Yang disarankan pertama kakek. Jangan orang lain dulu, jangan bapak sambung, kakek pilihan pertama. Setelah kakek nggak bisa atau nggak ada, paman. Paman nggak bisa nggak ada, sepupu atau saudara kandung laki-laki. Dan ini dicontohkan di riwayat kehidupan Rasul. Nabi Muhammad itu waktu lahir bapaknya ada nggak? Meninggal. Siapa yang mengasuh beliau? Kakek. Paman ya, paman langsung paman. Paman nggak? Setelah paman nggak ada, saudara laki-laki sepupunya siapa? Ali. Jadi itu dibentuk bahwa ternyata peran pengganti ayah yang menasihati anak itu kakek kalau nggak ada ayah. Kakek nggak bisa, paman. Paman nggak bisa, sepupu atau saudara kandung laki-laki. Baru orang lain, gurunya, bapak sambungnya misalkan, tetangga laki-laki yang baik misalkan, baru. Itu cara menguatkan logika. Agar apa? Anak-anak kita normanya baik dan tidak mudah terpengaruh hal negatif di luar. Oke? Jadi mulai hari ini sudah tahu bahwa biar anak kita nggak terpengaruh hal negatif di luar bukan dilarang, tapi figur ayahnya harus lebih kuat. Dan faktanya 100% anak-anak di Bina Mustama kelas 1 sekarang ini logikanya semuanya cukup. Bukan kurang tapi ya, ada beberapa sih yang kurang. Artinya figur ayah sudah ada tapi belum kuat, diperkuat lagi. Cerita setiap hari walaupun 1 menit, langsung nasihat, terus teknik komunikasi. Kapan waktu nasihat yang baik pada anak? Waktu nasihat yang baik pada anak pertama setelah anak sholat. Jadi setiap anak habis sholat itu nasihat itu bagus banget diterima oleh anak. Yang kedua ketika anak makan. Jadi pas anak makan itu bapak ngoceh, bapak nasihat itu akan memenuhi dindingan kuat oleh anak. Yang ketiga setelah anak marah, tadi tantrum, habis capek tantrumnya, diem tantrumnya bapak nasihat. Yang keempat mau tidur. Insya Allah ketika empat waktu ini bapak hadir untuk nasihat, logika anak bapak baik. Oke, kita lihat nanti 6 bulan setelah ini mudah-mudahan ada perubahan. Selanjutnya daya ingat. Daya ingat adalah kemampuan menerima, mengelola, menyimpan dan mengutarakan kembali ketika diperlukan. Daya ingat ini berhubungan dengan 2 hal. Apabila nilainya rendah, dia akan cepat bisa tapi cepat lupa, terganggu konsentrasi, lambat paham, timbul sifat agresif. Oke, daya ingat. Nah, nilai standarnya adalah C. Kalau udah C aman. Kalau B bagus, lebih baik. Apalagi BS bagus. Hanya kalau sampai ke BS baik sekali atau B saja, kita langsung bahas ini. Ketika nilai daya ingatnya B, lalu spasialnya K, silakan lihat nilai spasialnya. Kalau daya ingatnya B, spasialnya K, anaknya traumatik, mudah trauma. Jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan, gak bisa dipaksa, harus bertahap. Ada yang begitu? Nilai daya ingatnya B, spasialnya K? Ada. Hati-hati, ini anak udah trauma. Ibu paksa dia langsung mogok. Tapi kalau ibu pelan-pelan pendekatannya, insya Allah berhasil. Dan anak yang nilainya B, daya ingat K, spasialnya K, itu sebenarnya tinggal ibu meyakinkan saja. Dia hari ini tak masuk kelas, mama temenin aku, yuk temenin. Setelah hari pertama selesai, mau pulang, ibu cerita, enak gak Kak? Enak ya Pak, ternyata sekolah di sini. Seru gak teman-temannya? Seru. Gurunya baik-baik gak? Baik-baik. Nah, gurunya kan sudah baik, temennya sudah baik. Boleh gak mama besok mundur ke situ? Insya Allah boleh. Ketika besok hari ibu bisa lebih jauh di situ, selesai belajar lagi, ajak diskusi lagi. Seru kan? Iya. Mama jauh, adik aman kan? Iya. Enak gak? Enak. Boleh gak mama besok di luar? Pelan-pelan. Insya Allah selesai. Seminggu selesai bisa ditinggal. Itu cara spasial rendah seperti kalau daya ingatnya tinggi. Tapi kalau daya ingatnya cukup, spasialnya kurang, paksa tinggal. Paling 3 hari selesai. Nangisnya paling 15 menit, setelah itu diam. Ya, jadi cara menangani anak daya ingat cukup, spasial kurang. Kalau dia nggak mau ditinggal di kelas, paksa tinggal, biar bu guru pegang. 15 menit biasanya dia diam. 3 hari biasanya sudah bisa ditinggal. Tapi kalau daya ingatnya baik, spasialnya kurang, pelan-pelan. Oke?
Penyebab daya ingat rendah itu ada dua kemungkinan, sistem saraf lemah tadi dan tidak terpenuhnya kebutuhan gaya belajar. Kalau saraf lemah tadi, banyakin omega 3, banyakin ginkgo biloba, kurangi handphone, kurangi TV. Bapak Ibu tahu jam yang sehat untuk main handphone atau TV itu berapa lama? Tahu? Untuk anak usia, kita langsung bahas dari 4 tahun ya. Dari 4 tahun sampai 15 tahun. 4 tahun sampai 12 tahun. Berapa lama? Sekali main, sekali nonton, maksimal 15 menit. Dengan istirahat minimal 2 jam. Setelah 2 jam boleh lagi nonton, boleh. Lebih baik seperti itu daripada Senin sampai Jumat nggak boleh, Sabtu Ahad bebas lebih dari 15 menit. Lebih baik setiap hari kasih 15 menit, istirahat 2 jam, 15 menit, istirahat 2 jam. Daripada Senin sampai Jumat tidak sama sekali, Sabtu 1 jam sekali nonton, Ahad bisa 2 jam, 3 jam sekali nonton. Gitu ya. Syukur-syukur anaknya bisa hanya Sabtu Ahad saja, polanya 15 menit, 2 jam. Itu lebih bagus lagi. Senin sampai Jumat sama sekali nggak ada, Sabtu Ahad boleh tapi 15 menit 2 jam. Itu lebih bagus. Ya, agar apa? Anak kita terhindar dari adiksi gadget. Karena sekarang sudah banyak anak adiksi gadget. Bahkan ada guru-guru, saya kemarin itu observasi di satu sekolah, 30% gurunya adiksi gadget. Jadi yang dulunya itu sabar banget, setelah pandemi selesai, kembali ke kelas, gurunya ngomong, kok saya sekarang kalau ngajar gampang marah ya Pak, gampang emosi ya Pak. Saya tanya, selama pandemi gimana interaksi dengan gadget? Iya sih, nggak bisa lepas dari handphone. Akhirnya kita tes adiksi gadget, benar. 30% guru di situ tingkat adiksi gadgetnya tinggi dan mereka mengakui bahwa mudah marah. Semakin mudah marah, konsentrasi semakin lemah, semakin malas bekerja. Itu adiksi gadget. Makanya hati-hati, diatur 15 menit, 2 jam. Insya Allah aman. Gitu ya. Nah, untuk yang tidak terpenuhi gaya belajar, sekarang buka halaman 2 yang tadi gaya belajar. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Kinestetik aktif dan taktil ini jadi satu ya. Jadi datanya adalah kinestetik saja. Auditori adalah anak-anak yang otaknya bekerja ketika ada suara. Coba angkat tangan yang anaknya auditori, yang audio. Banyak. Anak audio punya kelebihan satu, dia daya tangkap terhadap suaranya kuat. Jadi cepat hafal. Sayang kalau ini nggak dimanfaatkan. Setelin murojaah setiap hari, dia akan cepat hafal tiba-tiba. Bapak ajak ke masjid, sholat isya, maghrib isya, kalau imamnya bacanya itu lagi, paling 3 kali, 3 hari, 4 hari hafal. Betul kan? Audio seperti itu kekuatannya. Merekam suara, apalagi dengan metode yang ada iramanya. Anak audio sangat suka dengan irama. Makanya Al-Munyasan ini di El Makmur, contohnya di sekolah yang awalnya itu berhasil membuat anak-anak hafal Qurannya bagus-bagus. Di sini pun nanti kalau polanya sama, insya Allah hasilnya akan bagus. Gitu ya. Jadi audio hafalan suaranya kuat. Audio bisa belajar kapanpun, pagi, siang, sore, malam bisa, kapan aja bisa. Catatannya ada teman ngobrol, karena audio butuhnya suara, bukan tulisan. Maka kelemahan anak audio, kemampuan baca, minat baca tulisnya biasanya lambat. Biasanya mereka baru mulai muncul minat baca tulis itu 7 tahun. Kalau sekarang Pak, anak saya udah bisa baca, iya, tapi belum minat dia. Bacanya kalau dipaksa. Audio itu rata-rata 7 tahun, 8 tahun baru minat. Jadi banyak anak audio telat bisa baca. Bukan telat sih sebenarnya, usia 8 tahun kelas 3 SD baru bisa baca lancar. Itu banyak anak audio seperti itu, dan itu normal. Yang kedua, anak audio itu karena merekam suaranya kuat, maka kalau ada suara negatif itu juga kuat dia rekam. Bapak ajak ke pasar, ada orang ngomong kasar, dia rekam. Tiba-tiba di rumah dia tiru kalau nggak dibenerin. Maka ketika anak audio mendengar sesuatu yang negatif, luruskan langsung. Yang ketiga, anak audio tidak mau melihat orang yang ngomong, tidak suka. Makanya saya tadi ngomong dari jam 8:30 sampai setengah 11, ini 2 jam sudah ada. Itu ada orang tua yang dari tadi tidak melihat ke depan. Ada. Tapi saya husnuzon. Ibu bapak yang dari tadi nggak melihat ke depan, itu adalah orang audio. Jadi walaupun nggak lihat, terfokus, selesai. Saya nggak pusing. Karena kalau pembicara nggak ngerti itu, stres sendiri Bu. Ini saya salah apa ya? Kalau saya ngomong nggak ada yang perhatiin. Tapi kalau saya paham itu, mau 100% ngobrol sendiri, noleh sana sini, saya husnuzon, semuanya audio, selesai sudah. Saya ngomong asik, nggak terbebani.
Karena audio nggak suka ngeliat orang ngomong. Bapak mulai ngomong anaknya, nak sini nak. Bapak mau ngomong, mulai ngomong dia mulai muter sana, mulai muter sini. Terus bapak ngomong gini, kakak kalau dia ngomong lihat ayah, ngomong aja ya aku denger kok. Tadi kan ayah ngomong ini kan, ngerti dia. Karena audio nggak suka ngeliat orang yang ngomong, nggak sopan pak, betul. Kapan disopanin? 12 tahun. Jadi mulai 10 tahun itu mulai dibentuk sopan, 12 tahun selalu disopan. Ya itu audio. Jadi fasilitas belajarnya apa? Ngobrol, diskusi, tanya jawab, dibacakan. Kak, Pancasila ada berapa kak? Ada 5 ya. Coba sebutkan sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ambil bukunya, tuh kan ada tugas tuh. Tulis Pancasila sila pertama, tulis. Baru mau. Bukan kakak baca bukunya, kerjakan soal nanti ayah koreksi. Gak bakal mau. Anak awal itu maunya ngobrol. Sambil ibu masak, kak bacanya kenceng ya, sambil ibu dengerin. Nanti kita tanya jawab. Anak suka kayak gitu bu. Daripada kakak sekarang kerjain dulu, baca dulu. Nanti kalau mama udah selesai goreng, mama koreksi. Gak suka. Mereka maunya ngobrol, diskusi, tanya jawab. Oke, itu audio. Yang kedua kinestetik. Kinestetik ini anak-anak yang punya kelebihan pertama lincah. Sangat lincah, energinya luar biasa dia. Gak mudah sakit biasanya. Yang kedua, dia pandai meniru gerakan. Itu kinestetik. Biasanya yang ketiga kreatif, biasanya. Kalau orang tua nggak matiin kreativitas dia. Biasanya kinestetik itu kreatif. Nah, dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Jam belajarnya terbatas, Bapak Ibu. Coba yang kinestetik angkat tangan. 1, 2, 3. Kinestetik itu jam belajar terbatas. Dia hanya aktif bagusnya dari subuh sampai asar. Malam udah nggak bagus dia belajar. Malam yang ada uring-uringan. Jadi untuk kinestetik jam belajarnya disetting dari subuh sampai sekitar jam 5. Setelah jam 5 sore ke sana jangan ada belajar, percuma bu. Bikin anak stres nanti. Daya tangkapnya pun lebih bagus dari subuh sampai asar saja. Setelah asar dia lebih suka santai. Dia lebih suka bebas. Yang pertama itu. Yang kedua, kebutuhan gerak dia agar otak dia nyaman. Ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan. Kenapa? Karena kinestetik itu kalau bisa diam. Saya orang kinestetik, makanya saya kalau ngomong berdiri. Ajari gini, kinestetik itu ketika bapak punya anak kinestetik, manajemen gerak. Kak, sekarang duduk. Gambar ini, kalau kakak pengen gerak kaki atau tangan kiri atau pegang beban diputar-putar. Kita ajarin dari kecil bapak ibu. Tujuannya apa? Ketika masuk SD nanti atau sekarang di SD, gurunya ngomong 45 menit, dia bisa duduk anteng dengan kakinya. Nah, masalahnya banyak orang tua yang anaknya sudah begitu tapi dilarang. Kemarin saya nemuin satu anak SMK, nilai matematikanya hancur, padahal kelas 1 kalau SMK itu kelas berapa? Kelas 10 ya, kelas 10 itu pinter dia. Kelas 11 matematikanya hancur. Kita tes, kita kuali data. Terus ketemu guru sama orang tua, saya katakan gini, 1, anak ini kinestetik, belajarnya harus gerak. Anaknya baru ngomong, tuh pak, habis aku suruh diem sih, jadi aku gak bisa nangkep pelajaran. Anaknya ngaku sendiri. Oh iya, iya pak, gurunya langsung ngomong gitu. Kan menurut saya kalau anak belajar itu harus fokus. Fokus itu ya diam. Anak ini gak bisa diam, anak ini duduk begini, paling 1 menit bu, kata gurunya. Paling 1 menit pak, setelah itu pindah kursi, komputernya muter-muter. Tapi saat itu saya tanya, saat itu nilai gimana? Bagus ya, bagus. Ketika bapak paksa dia duduk di depan bapak, hantam pak, nilai gimana? Hancur. Karena kinestetik otaknya bekerja ketika tubuhnya bergerak. Jadi ajari kayak begini. Jangan malah kakak kalau belajar kakinya diem. Enggak, malah begini. Yang nggak boleh itu lari-lari, loncat-loncat pergi jalan-jalan. Kita rubah jadi ke situ. Kakak daripada jalan-jalan mendingan duduk, kakinya saja digerakin. Nanti lama-lama dia sadar, oh iya ternyata gerak kaki begini sama nyamannya dengan seperti dia lari-lari, loncat-loncat jalan-jalan. Itu ya, itu kinestetik. Jadi kebutuhan geraknya tinggi, fasilitasi. Lalu energinya besar. Kalau bapak ibu kasih karbohidrat terlalu banyak, jadinya agresif. Kinestetik itu biasanya badannya kecil, keras. Makanya sedikit, tapi energinya nggak bisa habis. Ya, jadi kinestetik itu satu hari makan 3 sendok nasi sudah cukup. Sehat ya, sehat, insya Allah sehat. Tinggal proteinnya aja dibanyakin. Ya, jadi jangan terlalu banyak nasi, karena justru ketika energinya berlebih, kinestetik itu bermasalah. Baik, itu cara
pola kita untuk menentukan gaya belajar. Dengan gaya belajar ini, di sekolah pun ada petanya Bapak Ibu. Ikuti pola di Bina Mustama. Anak kinestetik tidak akan pernah ditaruh di depan. Ingat itu. Jangan protes ya. Pak Guru, kok anak saya nggak pernah duduk depan ya, di belakang terus ya? Loh, dia kinestetik kok. Kinestetik itu kalau di depan nggak nyaman dia. Dia lebih nyaman di belakang, dia harus banyak bergerak. Tak adil dong Pak, anak saya nggak pernah ikut depan. Justru adil. Adil itu kan sesuai dengan porsinya, Bu. Bukan sama kan? Adil itu sama atau sesuai porsinya? Sesuai porsinya, bukan sama. Ibu punya 2 anak, yang satu SMA, yang satu TK. Yang TK ibu anter, yang SMA berangkat sendiri. Terus biar adil, ibu sama-sama kasih duit 5.000. Adil nggak? Ya nggak adil lah. 5.000 untuk anak SMA sekali jalan habis, belum makan, belum jajan, belum pulangnya. TK-nya ibu anter ya 5.000 utuh. Jajannya ibu beliin lagi. Utuh duitnya 5.000. Nggak adil namanya. Adil itu proporsional sesuai dengan kebutuhan. Maka kinestetik akan merasa adil ketika dia duduknya di belakang. Kenapa? Dia butuh gerak. Audio bebas, mau di tengah, mau di belakang, mau di depan boleh, karena dia hanya butuh suara. Visual harus depan, karena visual itu butuh melihat secara jelas. Jadi perlakuan di Bina Mustama akan seperti itu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, jadi itu cara kita memperbaiki daya ingat dari gaya belajar. Nah, karena gaya belajar ini penting banget, Bapak Ibu silahkan lihat di YouTube saya tentang bagaimana memaksimalkan daya ingat dan daya tangkap. YouTube saya namanya Syaif BMI, SYAIF BMI. Syaif, S-nya besar, AIF-nya kecil, BMI-nya besar semua. Cari di YouTube silakan. Itu nanti di situ ada tentang memaksimalkan gaya belajar anak. Itu jelas akan dibahas semuanya. Kalau di sini nggak mungkin karena waktunya mepet. Spasial saya tidak bahas, yang tadi sudah dibahas. Yang terakhir adalah motorik. Motorik itu ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Pertanyaannya, yang motoriknya kurang angkat tangan. Yang data anaknya motoriknya kurang angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak soalnya. Motorik itu salah satu syarat masuk SD sebenarnya, tapi yang tidak tertulis. Syarat yang tertulis secara undang-undang pendidikan usia 7 tahun, 6 tahun, 5,5 tahun. Ayatnya ada 3 ayat. Ayat pertama 7 tahun, ayat kedua 6 tahun, ayat ketiga 5,5 tahun dengan catatan masing-masing. Bina Mustama pakai yang 6 tahun. Jadi kalau 6 tahun aman. Yang kedua, sebenarnya motorik minimal C. Kalau K sebenarnya itu masalah untuk masuk SD. Kenapa? Motorik halus digunakan untuk kontrol gerak tangan seperti menulis, menggambar, meraba. Motorik kasar kontrol gerak kasar seperti lari, loncat, jalan. Apabila rendah nilainya K, motorik halus akan terganggu dalam hal menulis, menggambar, atau timbul gerakan kasar. Padahal di SD kelas 1 mulai belajar baca dan tulis. Bayangkan anaknya motorik halusnya jelek, ketika mulai menulis pegang pensilnya aja masih bingung begini. Tenaganya belum dapat, baru nulis 1 huruf pegel tangannya. Akhirnya dia terganggu di proses belajar menulis. Motorik kasar rendah terganggu ketika lari, loncat, jalan. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita di sini temannya ratusan. Di rumah saja yang temannya cuma Bapak, Ibu, adik, kakak misalkan, jalan dikit nabrak, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit kepleset. Apalagi ketika ketemu teman-temannya ratusan. Mau jalan ke sana, temannya ada di situ, nabrak temannya, berantem. Karena motorik kasar ketika rendah gampang jatuh, gampang nabrak, gampang kepleset. Solusinya apa? Penyebabnya ini overprotect, kurang overprotect, kurang stimulasi dan saraf lemah. Solusinya hindari overprotect tadi dengan konsep ikhtiar tawakal. Yang kedua, lakukan terapi motorik dengan bermain pasir, air atau tanah 1 jam dalam 1 hari, minimal 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Yang paling gampang adalah membiasakan anak mencuci kaos kaki setiap pulang sekolah. Ya, kan sekolah di Bina Mustama berapa hari seminggu? 5 hari. Ibu beli 5 pasang kaos kaki, Bu. Hari Senin pulang sekolah suruh ngucek kaos kakinya. Kucek, tidak dicuci pakai mesin. Ketika dia ngucek kaos kaki 1 jam kalau bisa, itu motoriknya akan terstimulasi. Mungkin kaos kakinya nguceknya 10 menit atau 15 menit. Setelah itu nyuci sepeda, nyuci mainan dia sisanya 1 jam. Maka dia akan bisa memperbaiki motoriknya. Ada kejadian di Bekasi, orang tua ngomong, Pak, saya nulisnya jelek terus Pak, udah kelas 5, tulisannya jelek kayak ceker ayam. Saya sudah suruh pelan-pelan tetap aja nggak bisa Pak. Gimana caranya? Nyuci motor.
Saya suruh coba ibu anaknya suruh cuci motor selama 2 minggu. Nanti kita lihat dampak tulisannya. Benar. Ketika 2 minggu setiap hari suruh cuci motor, ternyata 2 minggu kemudian tulisannya mulai rapi. Bukan latihan nulis. Dengan saraf motoriknya diperbaiki, dia lebih terkontrol nulisnya, lebih bagus nulisnya. Bahkan ada anak yang sampai kelas 2 SD nggak bisa baca, pas kita tes ternyata motoriknya jelek. Kita terapi motoriknya 3 bulan kemudian mulai bisa baca. Nggak nyambung kan? Kok nggak bisa baca, yang diterapi main pasir. Gurunya aja protes. Gurunya saya protes, Bu. Anak kelas 3 SD belum bisa baca. Pak saya, ini kan keluhannya nggak bisa baca. Kok terapinya main pasir, main tanah liat? Kata dia. Ya ini terapinya, Bu. Nanti lihat aja deh, Bu. Setelah 3 bulan ternyata mulai bisa baca. Gitu. Ya, jadi motorik ini penting banget. Anak yang motorik kurang perbaiki dengan cara ini. Kalau masalahnya saraf berarti perbaiki sistem saraf. Kenapa? Makanan tadi, omega 3, ginkgo biloba, kurangi gadget, kurangi TV, insya Allah nanti motoriknya akan berkembang dengan baik. Nah, dari 11 poin tadi, kecerdasan umum sampai dengan motorik, itu ketika terstimulasi dengan benar, maka 6 poin di bawahnya, emosi, penyesuaian diri, motivasi, dan lain-lain itu akan mengikuti. Jadi 6 poin di bawah itu dampak dari 11 poin di atasnya. Kalau ada satu saja yang kurang di atasnya, maka mungkin ada beberapa yang kurang di bawahnya. Itu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah tahu, oh data anak saya seperti ini, anak saya butuh terapi motorik karena jelek, anak saya butuh terapi daya ingat karena kurang pas, kinestetiknya butuh gerak karena selama ini saya paksa untuk diam misalkan. Oh saya ini selama ini nggak kompak dengan istri dan suaminya, maka mulai hari ini harus kompak. Insya Allah ketika pola diterapkan dengan benar, maka kita akan lihat perubahan pada putra-putri kita. Itu yang bisa saya jelaskan dari hasil tes ini. Kalau mau mengulang lagi apa yang saya jelaskan tadi, bisa lihat di blog, itu ada di blog saya, di YouTube saya. Insya Allah ada satu materi yang berisi tentang penjelasan hasil observasi potensi seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.